Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keragaman budaya, ras, suku bangsa, agama, dan bahasa. Sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, meskipun memiliki keragaman budaya, Indonesia tetap satu. Keragaman yang ada di Indonesia adalah kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia. Indonesia dikaruniai keindahan alam yang mempesona, ramah bagi kekayaan laut, serta memiliki 1.124 suku budaya dan 746 bahasa. Memahami dan menikmati keindahan keragaman dengan tenggang rasa antar ras, golongan, menjadi bukti Indonesia adalah negara yang besar dan kuat. Perbedaan bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk tetap dalam persatuan, sesuai sila ketiga Persatuan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Elmi Nurjani dengan NIM 30100122044. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Al-Mu'min Makassar, Fakultas Sosiologi, Filsafat dan Politik, jurusan Akidah dan Filsafat Islam. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah studi kearifan lokal. Dan di video ini saya akan memperkenalkan suatu tradisi atau kebudayaan yang sudah ada sejak beberapa abad lamanya, masih dilestarikan dan diselenggarakan setiap tahunnya oleh masyarakat di Desa Cikoang, Kabupaten Tangerang. Tradisi ini sering disebut sebagai tradisi Maulud Lompoa, atau kita kenal sebagai tradisi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bagaimana gambaran dari tradisi ini, sejarahnya, serta penjelasan atau makna filosofi yang terkandung di dalamnya, berikut penjelasannya. Maulud Lompoa adalah prosesi peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang diisi dengan berbagai kegiatan keagamaan dan budaya suku Makassar. Maulud Lompoa merupakan peringatan tahunan khas suku Makassar di Kabupaten Takalar yang berpusat di Sungai Cikoang. Tradisi Maulud Lompoa ini dahulu dipelihara oleh keturunan Sayyid Al-Aidid, diperingati setiap tahun di Desa Cikoang, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar. Rangkaian kegiatan peringatan kelahiran Nabi Muhammad ini sudah berlangsung 1 minggu sebelumnya. Masyarakat mempersiapkan segala kebutuhan mulai dari kapal kayu, kain sarung, aneka telur, kertas warna-warni, serta berbagai bahan makanan yang nanti akan disusun dan ditata dalam sebuah kapal kayu. Puncak acara peringatan kelahiran Nabi Muhammad inilah yang disebut Maulud Lompoa. Puncak acara berpusat di sekitar Sungai Cikoang. Aneka kapal berhias warna-warni serta alunan gendang tradisional saling bertabuh di sepanjang jalan di Desa Cikoang. Maulud Lompoa menjadi salah satu bukti meleburnya dua unsur yang berbeda, yaitu agama dan kebudayaan lokal Makassar, yang membentuk sebuah tradisi budaya yang dipelihara dengan baik. Semua jenis lapisan masyarakat turut serta dengan sukacita dan antusias ikut bergabung, bekerja dan bergotong royong dalam merayakan tradisi Maulud Lompoa. Tradisi yang telah turun-temurun berlangsung adalah sebagai bentuk ekspresi nyata masyarakat Kabupaten Takalar terhadap Nabi Muhammad SAW beserta keluarga Nabi. Banyak hal menarik yang bisa kita saksikan pada tradisi Maulud Lompoa, yaitu kapal kayu yang disebut sebagai julung-julung oleh masyarakat Takalar akan dihiasi semenarik mungkin. Di dalam kapal yang dihiasi tersebut akan dihiasi dengan berbagai macam bahan pokok, antara lain yang paling banyak ditemukan adalah telur yang diwarnai aneka warna hingga tampil mencolok dan meriah. Dihiasi juga dengan hasil bumi berupa padi, ubi, sayur, dan buah-buahan. Selain telur dan hasil bumi, segala keperluan dan perlengkapan yang disiapkan di julung-julung merupakan simbolisasi ajaran Islam dahulu masuk ke Desa Cikoang dibawa oleh jalur perdagangan. Aneka pernak-pernik melengkapi setiap julung-julung seperti bakul besar yang terbuat dari anyaman dan lontar. Masyarakat setempat menyebutnya dengan baku maulud.
Keseruan masyarakat mengangkat Gunung Julung adalah pemandangan unik yang bisa disaksikan, karena sangat terlihat bentuk kentalnya gotong royong yang terjalin pada masyarakat, dari menghias, mempersiapkan, menggotong hingga tiba di Sungai Cikoang. Puncak acara diisi dengan ceramah keagamaan di atas barugap pinggir Sungai Cikoang. Sebelumnya diisi pula dengan pembacaan syair-syair atau salawat pada Nabi Muhammad SAW yang biasa disebut sebagai arati, serta atraksi manca, yaitu atraksi pencaksilat oleh para pemuda Kabupaten Takalar dan sekitarnya. Tradisi ini menjadi istimewa karena memadukan unsur agama Islam dan kearifan lokal setempat yang telah berlangsung turun-temurun sejak abad ke-16. Menurut sejarah, perayaan tradisi Maulid Lompoa sudah ada sejak tahun 1621 silam. Saat itu, ulama besar Aceh bernama Sayyid Jalaluddin datang ke tanah Takalar untuk menyebarkan agama Islam. Sayyid juga dipercaya sebagai keturunan Nabi yang menetap di Cikoang. Pada abad ke-17 seorang tokoh keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-29 datang ke Makassar. Beliau juga cicit dari Sultan Mahkota Alam di Aceh. Ibu dari ibunya adalah Putri Aceh yang memiliki garis keturunan dari Arab Hadramaut di Arab Selatan. Beliau adalah Sayyid Jalaluddin bin Ahmad Bafaqih Al-Aidid. Pada saat itu masa pemerintahan kerajaan Gowa yang dipimpin oleh Sultan Alauddin. Setelah bertempat tinggal di Sulawesi Selatan yang cukup lama terutama di Gowa dan Cikoang, maka Sayyid Jalaluddin Bafaqih Al-Aidid diangkat menjadi mufti kerajaan oleh Sultan Alauddin. Beliau menikahi seorang putri bangsawan kerajaan Gowa bernama I Acara, Daeng Tamami binti Sultan Abdul Qadir Alauddin. Beberapa waktu kemudian, Sayyid Jalaluddin Bafaqih Al-Aidid pamit pada Sombaya di Gowa dan kemudian menitipkan istrinya I Acara, Daeng Tamami binti Sultan Abdul Qadir Alauddin di Bala Lompoa, Goa. Beliau meninggalkan Bala Lompoa dengan berbekal sehelai sajadah sebagai kendaraan pribadinya dan sebuah tempat air wudhu sejenis cirik poci atau ketel yang menemaninya. Tidak memerlukan waktu yang lama Sayyid Jalaluddin Bafaqih Al-Aidid tiba di sebelah utara Pulau Tanah Keke, dilanjutkan ke sebelah utara Sungai Bontolanra, Parapa, Sanggobone, dan Sungai Macini Baji. Pada saat yang sama di sebelah utara hulu sungai yaitu muara Sungai Cikoang, I Bunrang Kesatria Cikoang memasang kuala. Lalu, di sebelah selatan hulu sungai, I Danda Kesatria Cikoang juga memasang kuala. Esoknya, I Danda dan I Bunrang melihat sebuah benda berbentuk kapal laut besar lewat di sebelah utara tompok tanah. Kemudian kapal besar tersebut berubah bentuk menjadi sebuah benda yang mengeluarkan cahaya. Kedua kesatria Cikoang itu bergegas mendayung perahu mereka untuk mendekati cahaya yang tadinya mereka lihat. Keduanya kemudian tercengang ternyata benda bercahaya itu adalah wujud seorang manusia duduk bersila mengenakan baju jubah di atas sajadah dengan sebuah cerek untuk air wudhu. Dialah Sayyid Jalaluddin Bafaqih Al-Aidid. Akhirnya Sayyid Jalaluddin Bafaqih Al-Aidid diajak ke perahu I Danda dan I Bunrang menuju tepi Sungai Cikoang. Singkat cerita ketika sampai ke Cikoang dan mengajarkan ilmu agama yang cukup lama maka akhirnya menjadikan I Danda dan I Bunrang menjadi murid pada Sayyid Jalaluddin Al-Aidid. Sejalan waktu Sayyid Jalaluddin Al-Aidid mengutus I Danda dan I Bunrang menjemput istri tercintanya yaitu I Acara, Daeng Tamami binti Sultan Abdul Qadir Alauddin di Bala Lompoa, Goa. Akhirnya Sayyid Jalaluddin Al-Aidid menetap di Cikoang dan memimpin jamaah masyarakat desa Cikoang. Tradisi mandi syafar mulai dilakukan pertama kali oleh Sayyid Jalaluddin Al-Aidid pada 10 Syafar 1025 Hijriah yaitu saat memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad. Kemudian akan dilakukan perayaan Maulid Lompoa yaitu Maulid Nabi, yang memerlukan persiapan 40 hari sebelum acara puncak. Persiapan diawali dengan jene-jene sapara, mandi pada bulan Syafar oleh masyarakat Cikoang yang dipimpin sesepuh atau guru adat. Selanjutnya, mempersiapkan ayam kampung yang akan dihidangkan pada puncak acara, yang harus dikurung selama 40 hari di tempat bersih dan diberi makan beras yang bagus. Pada saat yang sama, masyarakat juga mulai melakukan prosesi angnanang baku yaitu membuat bakul beras dari daun lontar. Selanjutnya,
Masyarakat menjemur padi dalam lingkaran pagar, dilanjutkan adengka AC, yakni menumbuk padi dengan lesung. Setelah itu, warga setempat mengupas kelapa utuh yang ditanam sendiri. Setelah selesai semua maka proses terakhir semua makanan akan dinaikkan ke perahu dan akan dibawa di pinggiran sungai Cikoang untuk memulai acara Maulid Nabi atau tradisi Maudul Lompoa Cikoang.